Allahumma in kana shadiqan faharrim alaihin nar fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu ada seorang laki-laki yang dijuluki Al-Haddad, yakni masyhur dengan sebutan Rajulun Haddad. Kenapa beliau itu dijuluki dengan julukan Haddad, laki-laki tukang besi? Karena beliau itu masyhur pada saat itu ketika beliau membakar besi, akan tetapi api tidak mampu membakar daripada anggota tubuh beliau. Suatu waktu ada seorang laki-laki yang ingin membuktikan kebenaran daripada Rajulun Haddad. Apakah dia benar bahwa api tidak dapat membakar tubuhnya, atau berita itu hanya hoax saja? Maka ketika sudah sampai, diperhatikan oleh laki-laki tersebut, Rajulun Haddad sedang membakar besi dalam keadaan tidak memakai alas apapun. Artinya dia membakar besi dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri, tidak tanpa ada alas sama sekali. Lalu kemudian seorang laki-laki yang tadi penasaran masuk ke rumahnya dan dia bermaksud untuk menginap di rumah Rajulun Haddad. Karena dia penasaran bahwa apa yang membuat atau amalan apa sehingga dia mendapatkan kedudukan seperti ini, sehingga dia mendapatkan karomah atau kemuliaan seperti ini. Ketika seorang laki-laki tersebut menginap di rumahnya, dia perhatikan ibadahnya, sholatnya, amalannya. Rajulun Haddad tidak melakukan amalan, tidak melakukan sholat, tidak melakukan apapun, melainkan hanya kewajibannya saja. Ia tidak menambahkan kesunahannya, qobliyah, ba'diyah, atau baca Al-Quran atau yang lainnya. Yang dilakukan hanya sebatas kewajibannya saja. Ketika itu laki-laki bertanya kepada Rajulun Haddad, apa yang membuat kamu mendapati karomah seperti ini sehingga api tidak dapat membuat engkau hangus, api tidak dapat membakar tubuhmu? Maka kata Rajulun Haddad, wahai saudaraku, aku sedikit mempunyai sebuah kisah yang jarang, atau sedikit mempunyai kisah yang langka. Ketika aku tinggal di rumahku ini, aku mempunyai seorang tetangga yang dimana tetangga perempuan itu sangat aku sukai, sangat aku cintai. Lalu satu waktu muncullah musim kemarau, yang dimana masyarakat tetangga-tetangganya di situ kehabisan makanan pokok, sehingga perempuan yang dia cintai merupakan tetangganya itu mendatangi ke rumahnya, kemudian mengetok pintu, membacakan salam, lalu dijawab oleh laki-laki atau Rajulun Haddad ini. Lalu setelah itu perempuan tersebut bertanya, apakah engkau bersedia memberikan makan kepadaku? Akan tetapi jawaban Rajulun Haddad bahwa aku mau memberikan makan kepada engkau dengan syarat engkau mau tidur bersamaku di malam ini atau menginap di rumahku. Mendengar itu perempuan tersebut kembali pulang. Setelah beberapa hari kemudian perempuan tersebut datang lagi, mengetok pintu, membacakan salam, disambut oleh Rajulun Haddad, dipersilahkan masuk. Setelah masuk dibuatkan makanan, lalu kemudian dibuatkan minuman dan disuguhkan kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu bertanya kepada Rajulun Haddad, apakah engkau memberikan makanan itu karena Allah Subhanahu wa taala? Maka kata laki-laki tersebut, aku mau memberikan makanan itu, silahkan kamu makan dengan syarat bahwa engkau mau tidur bersamaku, engkau mau bermalam denganku. Si perempuan tersebut mengedipkan matanya, lalu kemudian dia pulang kembali ke rumahnya. Setelah beberapa waktu, beberapa hari kemudian, si perempuan itu kembali datang. Setelah datang, dia dengan permintaan yang sama dalam keadaan kelaparan. Bahkan dikatakan perempuan tersebut semakin kurus tubuhnya, kemudian semakin lemah, dan dia minta makan. Si laki-laki itu berangkat ke dapur, kemudian dia masak, kemudian dia suguhkan kepada perempuan tersebut makanan dan juga minuman. Ketika makanan tersebut disuguhkan kepada perempuan yang sedang kelaparan, yang merupakan tetangga daripada Rajulun Haddad itu, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati daripada Rajulun Haddad, sehingga Rajulun Haddad berpikir bahwa perempuan ini sedang dalam keadaan kesusahan. Perempuan ini sedang dalam keadaan kesulitan, sampai dia lemah dalam keadaan kelaparan. Sedangkan aku masih menginginkan perempuan tersebut. Maka ketika itu Rajulun Haddad mempersilahkan makan. Si perempuan bertanya kepada laki-laki itu, apakah engkau memberikan makanan dan minuman ini karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Rajulun Haddad menjawab, aku memberikan makanan dan minuman itu karena Allah Subhanahu wa taala. Silahkan engkau makan. Kemudian mendengar itu, si perempuan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kana shadiqan faharrim alaihin nar
fid dunya wal akhirah. Kemudian si rajulun hadad itu masuk ke dapur, artinya dia mau memadamkan api, tiba-tiba bara api itu menyentuh kakinya. Akan tetapi dia tidak merasa panas. Kemudian dia katakan kepada perempuan tadi, doa engkau sudah diijabah. Maka si perempuan tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata si perempuan itu, ya Allah, engkau tahu kehendak atau niatku masuk ke rumah ini, maka sekarang cabutlah nyawaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa daripada perempuan itu dalam keadaan sujud.